Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Masih ceria banget soalnya masih suasana liburan nih di Indonesia. Oh, masih libur ya? Oh iya, panjang sekali liburnya. Hari ini masih hari puncak arus mudik juga sih. Ada yang baru balik dari kampung, dari Jawa, dari Sumatera, dari mana-mana. Ini terakhir sih karena ada yang beberapa orang yang untuk hari Seninnya tuh udah mulai masuk kerja. Kalau saya sih udah dari beberapa hari sebelumnya juga udah kerja. Atau mungkin ada yang memperpanjang cutinya juga sampai pertengahan April barangkali ya. Lama banget kayaknya. Waduh, tiket-tiket kereta api yang balik ke Jakarta pada penuh dong kalau gitu ya? Itu sih nggak usah diomongin Sam, karena udah penuhnya itu udah dari 3 bulan 4 bulan lalu kalau mau bisa dapat tiketnya. Kalau udah di kampung terus baru mau cari-cari gitu buat pulang, wah udah deh, wassalam deh. Naik kuda aja mendingan ya. Tapi di Hong Kong itu ada Festival Budaya Hong Shing 2026 di Pulau Ap Lei Chau. Ya enggak? Jadi para pendengar semuanya, apa sih Hong Shing itu? Ya enggak? Tradisi nelayan di Hong Kong. Akhir Maret ini ada kesempatan untuk mengenal lebih dekat budaya apa tentang nelayan ini, ya enggak? Tepatnya di Pulau Ap Lei Chau. Ya enggak? Yang sedang berlangsung istilahnya Festival Budaya Hong Shing 2026, ya. Acara tahunan yang sudah berusia seabad ini kembali hadir lagi, dan ini adalah tradisi yang berakar dari kepercayaan komunitas nelayan setempat. Selama festival, seluruh pulau berubah jadi panggung budaya yang semarak. Ya. Wah, macam-macam. Jadi ada Singa Udara Internasional alias International High Pole Lion Dance. Ya, ini adalah kompetisi akrobatik dengan tarian singa di tiang tinggi. Ya, pasti keren. Ya, kayak barongsai tapi liong gitu ya maksudnya ya? Betul. Wah. Dan juga ada, jangan lewatkan malamnya ada Lantern Air, ya, atau lantern air atau water lantern night. Ya, jadi ribuan lantern, jadi lampion-lampion itu akan diterbangkan ke laut, ya, atau dilepas ke laut, menemani doa-doa tulus warga untuk kedamaian dan segala macamnya. Suasana dijamin romantis, pokoknya dijamin romantis saja. Ini yang kalau ada wish kita ada ya? ini, ada ucapan apa kirim, ya kita lepas gitu. Wah, kayaknya Sam harus datang nih sama istri ya, karena suasananya jauh, romantis. Jauh ya. Tapi yang adventurous boleh ke sana. Saya rasa sangat menarik ya. Kalau kita lihat videonya, ya googling aja, ya apa Festival Budaya Hong Shing, ya di Ap Lei Chau, pasti seru. Ini menarik banget sih. Dan ini sampai tanggal 1 April ya, masih ada 3 hari lagi. Barangkali yang dengerin ada di Hong Kong bisa langsung langsung ke sana. Yes. Oke, Sam ingat gak sih kita pernah wawancara nih beberapa influencer atau selebgram ya istilahnya ya, influencer Indonesia yang ada di Hong Kong. Ada siapa namanya waktu itu yang laki-laki yang di yang pernah kita wawancara juga, kita pernah ya, Mas Aldi ya, Mas Aldi pernah juga. Kemudian saya juga pernah sama Mbak Neneng Wijayanti, itu juga followersnya dan pengaruhnya besar banget tuh di Hong Kong ya. Dan kali ini kita mau wawancara juga sama salah satu yang terkenal, namanya Mbak Yuni, dan lebih akrabnya disapa Yuni TKW. Jadi isinya itu curhat ya, mendengarkan curhatan berbagai permasalahan para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong gitu ya. Iya, yang teman-teman yang mau curhat bisa kontak ke beliau. Dan nanti bisa langsung siapa tahu bisa muncul ya di IG-nya beliau ya. Ya, denger ceritanya sekarang juga ya. Oke, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong.
siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, senang banget ada tamu istimewa di studionya RRI Voice of Indonesia. Ada Miss Yuni. Kalau di Hong Kong ini nggak ada yang nggak kenal sama Miss Yuni ya. Miss Yuni ini adalah seorang content creator dan juga ketua dari Yayasan Your Peduli. Ya langsung saja saya sapa untuk Miss Yuni, selamat datang. Terima kasih, selamat pagi, siang, malam di waktu yang berbeda. Iya, senang banget ada Miss Yuni di sini nih. Karena biasanya kalau Miss Yuni itu taunya adanya di Hong Kong nih, tapi ternyata Miss Yuni ini adanya di Jakarta ya, Jakarta, Hong Kong bolak-balik gitu ya. Betul. Oke, aku mau cerita flashbacknya dulu nih Miss Yuni nih. Dari awal Miss Yuni di Hong Kong waktu itu seperti apa dan kemudian sampai lahirlah Your Peduli ini nih Miss Yuni. Oke, pertama kali saya ke luar negeri itu sebenarnya saya basicnya di Macau ya. Saya bekerja di Macau sebagai agensi yang boleh dikatakan juga TKW ya. Karena TKW itu banyak sekali teman-teman menganggap itu rendah, padahal TKW itu pengertiannya adalah tenaga kerja wanita. Jadi jangan tersinggung atau apapun kalau ada orang menyebut nama TKW. Sebenarnya setiap perempuan yang bekerja di luar negeri menurut saya adalah wanita, khususnya yang wanita ya. Jadi jangan pernah merasa direndahkan atau apapun. Nama TKW sudah berubah dari PMI dan sekarang menjadi PMI. Banyak orang-orang yang salah keliru mengartikan PMI itu adalah Palang Merah Indonesia. Jadi padahal itu pekerja migran Indonesia. Jadi di awal tahun akhir 90-an, awal tahun 2000-an, saya berada di Hong Kong dan saya menikah dengan orang Hong Kong dan kebetulan punya anak. Dan background saya memang dari agensi. Saat itu saya bekerja di agensi itu kalau orang lain tuh jam 9 sampai jam 9 siang sampai jam 5, tapi kerja saya enggak. Jadi kalau banyak teman-teman yang mengatakan bahwa saya bekerja tidak sesuai dengan kontrak. Karena 24 jam ya. Bisa dibilang 24 jam karena pagi itu harusnya saya itu masih belum bangun. Saya sudah ada di airport untuk jemput mbak-mbaknya di airport. Malam kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba ada anak ketangkep bermasalah dengan majikan atau apapun, saya harus hadir. Padahal bukan tugas saya ya. Karena tugas saya itu adalah recruit dan translator. Tetapi waktu bos saya meminta ini, meminta itu, ya saya jalanin aja. Karena menurut saya happy, saya enjoy. Tapi kadang-kadang capek juga karena teman yang lainnya tidak melakukan. Jadi saya merasa saya melakukan lebih. Saat saya melakukan lebih, saya merasa capek. Karena gaji saya sama, orang lain tidak melakukan. Tapi dari berapa lama saya ngomong sama ayah saya. Ya kenapa sih saya bekerja berat banget, teman-teman nggak ada yang ini, sempat sampai nangis komplain. Terus saya bilang, tahu nggak, orang yang dipercaya itu yang melakukan lebih banyak, tapi gajinya sama. Saya bilang saya nggak mau. Terus saya bilang, ingat pengalaman itu tidak bisa dibeli dan waktu nggak bisa dikembalikan. Makanya saya mengalami banyak sekali seperti kantor polisi, pengadilan, penjara, rumah sakit. Dari pengalaman itulah saya bisa menjadi YouTuber hari ini. Oke, dan kemudian sekarang sudah lebih banyak di Your Peduli itu ya Miss ya? Di Your Peduli itu sebenarnya adalah basic agar saya aman dari undang-undang. Karena dulu saya tuh suka mulangin teman-teman pakai dana pribadi sebelum saya punya inisiatif untuk open donasi ya. Jadi dulu saya tuh membantu dengan uang saya pribadi, hasil dari YouTube, dari Facebook. Karena satu orang yang namanya Mbak, saya lupa namanya, orang Arab Saudi, Mbak TKW dari Arab Saudi, ngomong, Miss Yuni, kalau mau ke surga boleh dong saya ikut, jangan ditempatin sendiri. Dari situlah saya membuka kayak donasi, pemulangan jenazah atau orang sakit, saya mulai membuka. Karena dia pernah sempat bilang sama saya bahwa surga itu bukan hanya milik orang kaya. Boleh dong kita sebagai sesama TKW menyumbangkan. Akhirnya saya membuka, tetapi overload. Jadi semua masalah itu kita selalu menyepelekan buka donasi. Dan teman-teman saya yang ada di Indonesia khawatir karena waktu itu ada salah satu kasus, salah satu konten kreator bermasalah dengan donasi di tahun itu. Maka dari itu Your Peduli terbentuklah karena untuk mengamankan saya. Mungkin saya punya niat baik, tetapi
kalau disalahartikan atau melanggar peraturan, otomatis saya juga kena pasal. Oke, dan itu kemarin pas lagi ada banjir ya di Sumatera itu banyak ya, keren loh Mbak PMI ya. Saya bisa bilang itu hampir 500 juta. Keren Jadi banget itu sih. uangnya PMI loh ini. Iya, ini PMI Pure aja kan? PMI saja. Ih, keren. Jadi dana yang tersalurkan kurang lebih 500 sampai kita membeli panel surya itu 300 panel surya, 350 atau 250 panel surya. Yang dimana bukan hanya harga panelnya saja yang mahal, tetapi untuk pengiriman. Karena kita rencananya pakai pesawat untuk kirim, ternyata nggak boleh. Jadi kita pakai kargo, di kargo masih nebus di Medan. Jadi dan kita itu tidak taruh di posko waktu di Aceh itu, karena gini, kalau kita taruh di posko kan target kita bukan di posko. Dan biaya dari posko untuk menuju ke tempat itu lebih mahal daripada harga beli. Jadi transportasinya itu mahal. Makanya saya menyadari banyak teman-teman influencer ditaruh di tempat itu karena mungkin ya, karena nggak ada biaya lebih untuk menuju ke tujuan. Sementara kita di balik harga beras yang cukup lumayan, tidak mahal banget karena masih bisa dibeli, tetapi untuk menuju tempat Itu yang lebih mahal. yang lebih mahal. Oke. Dengan sewa truk sampai pindah ke pickup sampai ke sepeda motor. Itulah kenapa surga bukan hanya milik orang kaya ya Miss ya. Betul. Keren banget. Tapi Miss ya, yang aku takjub sama Miss Yuni ya, dengerin curhatan orang, dengerin permasalahan orang, itu capek banget loh. Betul. Iya kan ya? Iya. Kalau aku sih gimana ya, itu kan ngabisin energi gitu. Apalagi Miss tuh live-nya juga berkali-kali, dengar cerita yang kadang-kadang agak di luar Nurul gitu ya Miss ya. Betul. Karena aku tuh juga suka dengerin ya. Nah itu gimana Miss tetap bertahan dan terus konsisten melakukan ini? Karena gini ya, saya nggak merasa itu adalah curhatan dan saya nggak pernah nyimpannya dalam hati. Jadi sesuatu itu saya nggak pernah baperan dengan apa yang ada, walaupun saya dihujat ataupun dimaki. Karena sekali lagi wajar dong, orang tidak satu sefrekuensi dengan kita. Bagi saya orang curhat juga, apalagi live ya. Jadi bukan kita edit ya, nggak ada editan sama sekali. Ya kalau saya marah-marah aja, kalau saya nangis-nangis aja. Dan mungkin kita sudah, batin kita udah selesai mungkin ya. Karena jujur saya nggak seikhlas ini dulu. Di tahun 2012 saya mengalami kecelakaan yang sungguh luar biasa. Saya patah kaki ini sebenarnya. Dan dari patah kaki itu saya ternyata punya kanker getah benih. 3 bulan di rumah sakit. Saya tidak bisa menerima kenyataan dengan sakit saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini baik loh, saya tuh selalu membantu orang loh. Kenapa saya dikasih sakit ini? Saya nggak terima. Akhirnya emosi terbawa, secara nggak sadar saya tuh emosi itu saya lempahkan ke nurse. Terus nurse-nya ngomong dalam bahasa, wah, le kempa apa ya? Le jauh lah, cuhoi lah, hei si kayun. Artinya adalah, wah, sok banget kamu itu. Kalau pingin pelayanan yang terbaik, ya udah ke rumah sakit pribadi. Sementara rumah sakit pribadi itu tahu sendiri, hampir 20 juta sampai 10 gitu juta ya. kalau uang Indonesia. Dari situ hati saya, bener ya, ini nggak boleh loh. Dari 3 hari di situ saya sadar bahwa sudah sakit sombong lagi. Dan selalu bilang sama Tuhan, Tuhan saya itu lakukan yang terbaik, saya selalu bantu orang. Setiap 8 bulan sekali saya donor darah, kurang apa saya ini? Ternyata kan kita nggak pernah tahu ya bahwa kita itu pernah menyakiti orang. Atau ada orang yang terluka dengan kita. Doa sedang dia langitkan menghalang-halangi rezeki saya, itu ada. Dari situ di rumah sakit itu saya berkata pada diri saya sendiri, iya ya, dikasih umur 38 tahun sampai hari ini saya nggak pernah sakit separah ini. Ini cuma 3 bulan aja aku udah komplain sama Tuhan. Dan satu janji saya, karena saya mendapatkan KTP permanen Hong Kong itu sangat sulit sekali. Kalau orang lain itu 7 tahun selesai, saya 14 sampai 16 tahun. Lama banget ya. Lama banget, jadi karena udah menikah juga padahal ya. Karena pernikahan saya nikah cerai lagi. Jadi visa saya hold on hold terus. Dari situ saya sadar bahwa hidup ini bukan rencana kita. 100% itu punya Tuhan.
Kita cuman planning aja, dan saya bilang sama diri saya sendiri, jika saya dalam keadaan baik-baik saja, Tuhan izinkan saya berbagi dengan yang lain. Dan saya tidak menginginkan orang-orang lain mengalami hal yang sama dengan saya secara pribadi. Dan di curhatan itu, kenapa saya tidak pernah merasa capek dengan curhatan itu? Karena saya cuma pendengar. Dan itu nggak ada dampaknya buat saya. Nggak ada dampaknya ya? Nggak ada dampaknya buat saya. Secara mental ya. Tetapi pas waktu itu, siapa sih yang nggak sedih lihat seorang ibu yang ditinggalin oleh 2 anak, oleh anaknya sendiri, jadi dijaga cucu, atau berantau ke luar negeri puluhan tahun. Saya nggak tahu kenapa keluarga itu ngeblok keluarga, karena kebanyakan dari mereka adalah uang aja yang ditanya. Tidak semua, dan kenapa saya selalu bilang jangan baper lihat konten saya. Konten saya ini general. Jika kamu tidak merasa, nggak boleh komen. Saya sedang tidak menyindir kalian. Intinya saya tidak mengatakan kalian, saya tidak menyindir kalian. Kalau ini pas ya ambil aja. Saya selalu mengatakan konten saya sama kayak saya naruh sandal di depan rumah saya. Siapapun lewat boleh, tapi kalau nggak cocok nggak usah dipakai sandal itu. Karena itu saya taruh di depan. Dan saya mengingatkan untuk para pekerja migran yang ada di luar negeri. Kan kita ke luar negeri ini cita-citanya apa sih? Untuk penghidupan yang lebih baik ya? Mengangkat harkat dan martabat keluarga. Tapi kalau sudah ke luar negeri, lupa diri, bahkan lifestyle mereka berubah karena kehidupan yang ada di luar, itu saya nggak setuju. Karena seindah-indahnya luar negeri, menurut saya ya, itu adalah fata morgana. Gitu ya. Tipu-tipu. Yang pasti itu adalah Indonesia. Sampai detik ini saya bangga dengan KTP saya, paspor saya yang Indonesia ya. Jadi saya sangat bangga sekali ya sebagai warga negara Indonesia, dan saya tidak berencana mengganti kewarganegaraan saya. Iya dong, ini lagi relate banget ya sama yang saat ini sedang bergulir ya. Betul. Jadi kenapa sih saya nangis loh waktu itu. Saya dengar yang dimana mengatakan bahwa cukup aku saja yang WNI. Iya. Karena saya secara pribadi memiliki suami luar negeri, dan saya berhak loh memiliki paspor luar negeri. Apalagi saya bisa sombong sedikit, Hong Kong bergengsi loh. Iya. Hong Kong bergengsi untuk ganti paspor Hong Kong, di mana saya punya peluang itu. Tetapi saya selalu bilang, Indonesia enak loh. Kalau punya uang. Indonesia itu enak kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, makanya bekerja mumpung masih muda. Saat kita masih muda, kita punya peluang, bekerja keras lah. Sedih lupakan, dan jangan bersenang-senang dulu. Karena teman-teman zaman sekarang adalah selalu compare dengan orang yang sudah sukses. Kalian akan merasa sakit hati saat kalian compare diri kalian yang tidak pernah melakukan apapun dengan orang yang sudah melakukan semuanya. Jangan cemburu sama rezeki orang. Saat kamu tidur, ini orang udah kebangun. Saat kamu tidur malam, ini orang masih kerja. Kita nggak tahu ya. Betul. Saya selalu ingatkan, jangan pernah cemburu dengan rezeki orang. Karena rezeki orang itu sesuai dengan takarannya dan gak akan tertukar. Bagaimana kamu mendapatkan rezeki jika kamu tidak pernah melakukan apapun? Betul, setuju banget sih. Tapi Miss, kalau aku lihat di permukaan ya, ini karena kita berbicara mengenai penghidupan yang lebih baik dan juga untuk mengangkat harkat keluarga. Di penglihatan aku tuh untuk mbak-mbak PMI di Hong Kong itu tuh sebetulnya kondisinya jauh lebih baik ya. Mereka bisa aktualisasi, kemudian banyak yang kuliah, banyak yang sukses juga gitu. Betul. Walaupun Miss ya sebagai mamahnya gitu ya, dalam tanda kutip, yang lebih tahu seperti apa dalamannya dari para PMI ini gitu, itu melihatnya apakah memang banyak yang melakukan aktualisasi kemudian pulang lebih baik, atau justru malah banyak banget yang nggak mau pulang-pulang gitu. Kalau menurut Miss sendiri harusnya gimana gitu? Karena saya ngelihatnya banyak yang nggak mau pulang. Iya kan? Sebenarnya di Hong Kong itu saya bisa bilang bahwa nggak ada majikan yang baik. Oh gitu ya? Enggak. Oh. Enggak. Padahal kalau aku ngeliat di permukaan tuh mereka orangnya ramah banget gitu ya. Terus juga sama kita tuh kayak apa ya, lebih kayak mungkin sama-sama Asia, sangat Welcome. nyambut, welcome banget gitu ya. Kan kita nggak hidup bareng. Oke, Iya. baiklah, dan aku cuma mungkin beberapa minggu gitu ya ketemunya. Betul. Jadi saya bisa bilang bahwa nggak ada orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga itu merasa bahagia di rumah orang. Ingat, Ya, betul. mereka bekerja 10 tahun, 20 tahun, itu bukan karena majikan baik, tapi karena Uang. butuh. Jadi selalu keluarga yang ada di Indonesia itu berpikir bahwa mereka enjoy banget. Tidak.
Mereka itu kadang-kadang burnout. Kenapa saya bilang burnout? Mereka memiliki sesuatu tapi nggak pernah menyentuh. Artinya adalah mereka dapat gajian, cuman numpang lewat aja. Jadi mereka gajian 10 juta, dikirim 9 juta, sisanya buat diri sendiri. Setelah itu sama keluarga beli mobil, beli rumah, beli apa. Mereka hanya bisa melihat, tapi mereka tidak pernah merasakan. Apalagi kalau keluarga udah diajak ngomong nggak nyambung. Betul. Yang Waktu ya, Miss ya. betul, yang diingat hanya kapan gajian. Iya. Itu kadang-kadang mereka itu nangis karena mereka tidak pernah menceritakan dari bangun tidur sampai tidur. Iya, betul. Jadi saya ingatkan buat keluarga yang ada di Indonesia, jadi buat teman-teman khususnya yang menyangka bahwa kami itu bahagia di negeri orang, itu salah total. Kalau kami punya penghidupan yang lebih di Indonesia, kami memilih pulang. Tetapi ini pesan buat keluarga ya, jangan jadi lintah. Kenapa saya bilang kalian jadi lintah? Kalian beban hidup buat kami. Satu, setelah nyekolahin kalian punya anak, kami juga yang harus membiayainya sebagai orang tua yang ada di luar negeri. Sampai cucunya harus dibiayai juga. Betul. Gimana neneknya berani pulang? Makanya saya selalu bilang buat teman-teman yang masih muda saat ini, belajar cari ilmu. Kalau orang bilang kuliah itu hanya menunda pengangguran, saya nggak setuju. Karena mutu orang yang kuliah, gaya bicara itu akan diturunkan ke anak-anak. Walaupun ada orang yang kuliah di luar negeri dibiayai oleh pemerintah, omongannya udah nggak jelas. Tapi kan itu hanya satu. Tapi berapa orang yang kuliah sukses? Iya, betul. Jangan menganggap bahwa banyak kok orang yang nggak kuliah sukses. Iya, tapi kasih tahu saya berapa persen. Jadi selagi di Hong Kong ada waktu, ambil peluang, skill, terutama skill ya, karena IQ-mu pinter banget tapi attitude-nya kurang. No, saya katakan no. Sehebat apapun kamu dalam hal apapun, tapi saat kamu tidak respect sama orang, tidak menghormati orang, tidak sopan sama orang, saya rasa kamu akan kehilangan juga. Seperti itu. Bener sih. Tapi Miss ya, tadi kan kalau kita boleh flashback lagi ya, sebetulnya Miss kan kalau kerja biasa-biasa aja di agensi gitu ya, kayak teman-temannya itu kan bisa banget ya. Tapi mungkin ada semacam panutan atau role model atau apa yang membuat Miss kemudian sampai sekarang masih mau tetap membantu para perempuan-perempuan itu. Ada moto hidup nggak sih? Enggak sih, karena mungkin nggak habis kecelakaan itu. Karena habis kecelakaan itu. Habis kecelakaan itu saya disadarkan bahwa hidup ini harus bermanfaat. Setiap manusia yang masih bermanfaat itu akan dibutuhkan dimanapun, dalam keadaan apapun. Jika manusia sudah tidak bermanfaat, jangan marah kalau kamu dipecat, ditinggalkan, dibuang. Karena kamu udah nggak ada gunanya lagi. Jadi jangan merasa bahwa saya itu kerjasama dari zero. Kenapa to be hero sekarang aku dibuang? Ya karena kamu udah nggak bermanfaat. Begitu juga saat bekerja di luar negeri. Kenapa sih 10 tahun tiba-tiba dipecat majikan? Berarti majikan merasa kamu itu useless. Dimanapun, kapanpun, jika kamu tidak bermanfaat, kamu akan dibuang. Di tempat manapun. Saya bisa bilang di saat ini, kalau saya tidak bermanfaat, nggak mungkin saya ada duduk di sini. Artinya adalah, jangan merasa bahwa kamu dimanfaatkan. Saat kamu dimanfaatkan, kamu berarti bermanfaat. Tetapi, harus tahu diri. Walaupun sehebat apapun kamu, satu, konsep saya adalah, masa ada orangnya, orang ada masanya. Jadi kalau hari ini kamu berjaya, angkat teman-temanmu. Kasih ruang teman-teman, jangan dikuasai sendiri. Karena orang yang kamu didik, dia melting lebih tinggi, kamu yang akan bangga. Tetapi saat masa kamu habis, kamu sombong atau apapun, saat masamu turun, orang-orang ini udah naik ke atas. Dan jangan marah kalau kamu tidak dipedulikan oleh orang. Manusia yang bermanfaat akan selalu dicari dalam bentuk apapun. Iya, keren banget sih. Aku setuju banget ya sama Miss Yuni ya, bahwa setiap orang akan ada masanya. Jadi lagi-lagi jangan pernah sombong gitu ya. Kita melihat ada banyak kejatuhan-kejatuhan atau banyak tantangan-tantangan akibat dari kita sombong sendiri. Dan memang betul kata Miss Yuni, harus bisa bermanfaat apapun itu dalam bentuknya. Dan ternyata kalau misalkan memang niatnya baik, ternyata Miss ya, itu ternyata ada jalannya ya. Buktinya dari konten-kontennya Miss Yuni yang cerita itu juga memberikan manfaat loh, karena siapa tahu ada yang punya kasus yang sama seperti dia dan kemudian mendengarkan itu juga bisa memberikan semacam ketenangan batin,
kemudian ternyata ada solusinya kayak gitu ya. Dan saya paham banget bagaimana perasaannya dari para pekerja migran Indonesia yang ada di sana. Pertama mereka adalah perempuan, kemudian mereka dari kaum yang dari sosial, ekonomi dan pendidikan juga agak di bawah gitu ya. Saya gak kebayang kalau misalkan gak ada orang-orang yang seperti Miss Yuni gitu ya Miss ya, mereka tuh mau curhatnya ke siapa gitu ya. Enggak juga sih, karena perempuan itu sebenarnya nggak butuh solusi. Ingat, perempuan itu tidak pernah butuh solusi, hanya mau didengar. Oh siap. Jadi kebanyakan perempuan itu kuat banget dalam segala hal. Saat dia pingin curhat, dia pun pilih-pilih karena dia selalu takut. Karena mereka nggak butuh solusi. Saat kita kasih solusi, sebenarnya mereka udah punya solusi. Kecuali, nah ini mungkin pesan saya buat teman-teman yang khususnya tidak peduli kamu janda ataupun kamu masih lajang atau kamu istri orang. Satu hal, jangan pernah menggatal di media sosial. Oke. Ini bahaya banget. Iya, apapun betul. kalau sudah dilucutin, itu udah kita nggak ada harganya. Betul, karena ini jadi persoalan banget nih, concern banget untuk para PMI ya, Miss. Betul. Ya. Saya concern banget dengan teman-teman. Love scam ini tuh serem banget ya, Miss. Serem banget. Dari tahun 2018 saya menceritakan ini ya. Jadi sampai pada akhirnya saya terlibat di Kamboja, sampai akhirnya saya mengundurkan diri dari Kamboja. Intinya adalah satu hal. Jika perempuan hebat, kita tidak perlu berkata dengan sukses atau apapun, mampu mempertahankan baju. Itu penting banget ya. Perempuan hebat adalah saat mampu mempertahankan baju. Saya selalu ingatkan sama anak laki-laki saya, jangan pernah bersama perempuan yang belum pernah sama kamu, tiba-tiba dia melucutin bajunya sendiri. Artinya apa? Satu, sudah terbiasa. Makanya saya selalu mengingatkan perempuan bahwa yang paling berharga dalam hidup kita pertama, baju. Kenapa saya dikasih BH, kenapa sih dikasih celana dalam? Karena itu tidak semua orang harus mengetahui dalamannya. Saat perempuan sudah rela melepas bajunya, percayalah, uang kita akan dihabisi oleh orang lain. Kita akan under control orang lain. Dan saya tidak berbicara tentang TKW saja loh ya. Iya, betul. Karena pada faktanya dokter, suster, bahkan istrinya polisi itu mampu melucutin bajunya sendiri demi mendapatkan polisi yang ternyata polisi palsu. Bercerai dengan suaminya malah mendapatkan laki-laki palsu. Kenapa saya selalu bilang scammer itu tidak hanya pada TKW. Apakah hanya orang-orang yang pendidikan rendah? Tidak. Iya. Sekelas dokter apakah pendidikan rendah? Kalau udah baper gitu ya, Miss ya, Betul. perempuan ya. Perempuan itu mainnya perasaan. Padahal di Facebook itu dituliskan apa yang Anda pikirkan. Nggak usah pakai perasaan. Benar nggak sih? Kalau di Facebook deh, cek aja apa yang ada dalam pikiran Anda. Bukan apa ya perasaan Anda hari ini. Jangan aku baperan. sebagai perempuan aku juga nggak bisa menolak sih ya, itu fakta itu ya. Kalau udah baper ambiar gitu ya. Ambiar semua. Karena itu nada saya itu tergantung ya. Saya bisa kasar, bisa halus, bahkan saya sebenarnya mudah nangis juga. Tetapi karena perempuan itu sebenarnya kayak weather ya. Apa sih weather itu? Musim. Kadang hujan, kadang panas, kadang dingin. Dan Makanya itu udah bawaan hormon ya. hormon udah gak usah debat. Cowok itu mau debat sama kita kalah di pasal 1 ayat 1 perempuan selalu menang. Benar. Dan itu adalah ras terkuat di dunia Iya, ini. di dunia. Betul. Mama seperti kita ya. Miss Yuni, aku senang banget bisa sharing-sharing karena ini sangat menginspirasi buat aku sebagai seorang perempuan yang juga bisa menginspirasi juga untuk para perempuan-perempuan lainnya. Semoga Miss Yuni senantiasa sehat-sehat, bisa menjadi kuping, bisa menjadi telinga untuk para perempuan-perempuan terutama PMI, karena seperti kata Miss Yuni, perempuan perlu untuk didengar. Betul. Baik, terima kasih Miss Yuni. Sama-sama. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, emang seru banget ya kalau ngobrol-ngobrol sama Mbak Yuni nih, waktu tuh nggak kerasa banget Sam. Dan memang kalau mau mendengarkan lebih lanjut, selain bisa mendengarkan di Halo Jakarta, Halo Hong Kong, juga bisa follow juga Instagramnya ya. Sam udah follow belum?
Udah. dong. Ya. Udah ya, seru ya dengerin curhatnya tuh aneh-aneh gitu, macam-macam gitu. Tapi itulah berbagai persoalan yang memang dihadapi oleh para PMI yang ada di Hong Kong. Dan semoga dengan adanya tempat untuk mendengarkan ya, seperti kata Mbak Yuni bilang, perempuan itu sebenarnya hanya perlu didengar gitu Sam katanya. Iya. Jadi suami-suami dengarkan istrinya kalau Iya. bercurhat, ya. Oke, kita lanjut lagi ke event yang ada di Hong Kong nih Sam. Kalau kemarin kan ada cerita tentang Art Basel minggu lalu ya. Itu kan merupakan pameran yang paling besar, pameran seni paling besar yang ada di Hong Kong. Kali ini masih ada pameran seni lagi ya Sam? Ini ada festival inklusif No Limits 2026. Dari Ya. judulnya aja udah no limits ya. Iya, no limit kan tidak ada batas, Iya. jadi pakai kartu kredit no limit, sepuasnya. Ya. Wah, boleh nih. Masih di bulan Maret ada suatu festival lagi yang nggak kalah inspiratif, namanya No Limits. Ini adalah festival seni inklusif internasional yang sudah memasuki edisi ke-8, udah 8 tahun ternyata. Ya nggak? No Limits festival yang digelar sejak 2019. Ini merupakan hasil kerjasama Hong Kong Art Festival dan The Hong Kong Jockey Club Charity Trust. Ya, mereka ingin mempromosikan inklusivitas dan saling pengertian melalui seni. Acaranya berlangsung dari Februari sampai bulan Maret dengan berbagai program musik, tari-tari, teater dan film dari seniman Hong Kong dan mancanegara. Ya, selain pertunjukan ada juga pemutaran film gratis, simposium internasional dan program komunitas. Pokoknya festival ini ingin memperkaya pengalaman seni bagi seluruh lapisan masyarakat di Hong Kong dan seluruh dunia. Khususnya memberi kesempatan bagi generasi muda dan individu dengan kemampuan berbeda untuk merasakan kebahagiaan lewat seni. Ya benar ini. Benar. Ya nggak? Keren banget sih. Merasakan kebahagiaan lewat seni. Bagus sekali. Jadi semua orang itu bisa menikmati seni ya. Jadi yang namanya inklusif tuh semua orang diajak, semua orang boleh terlibat. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya ada yang menganggap bahwa seni itu harus yang adiluhur, harus seni yang tingkat tinggi atau dinikmati oleh kalangan tertentu. Tapi dengan No Limits ini semuanya boleh menikmati ya Sam ya. Betul. Oke, ini saya mau membacakan yang sudah komen-komen di komentarnya di YouTube-nya Voice of Indonesia. Ini dari Berta Nova. Halo Berta Nova. Mbak Berta Nova ini mau menyapa narasumber kita yang waktu itu sempat ngomongin tentang wisata di Lampung, namanya Mbak Heni katanya. Wow. Terima kasih ya Mbak Berta Nova sudah komen dan sudah menyapa narasumber kami. Kemudian ada juga nih yang komen mengenai gelombang SW yang modulasinya punya vibes yang berbeda dan asik didengar. Ini berarti pendengarnya Voice of Indonesia yang mendengarkannya lewat shortwave. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Jadi masih ada aja ya shortwave ya. Masih. Dan ternyata ada yang mendengarkan juga ya Sam ya. Ngedengarinnya. Jadi kalau dia nggak bisa nonton wajah kita, tapi mendengarkan suara kita aja pakai radionya shortwave. Ya terserah deh. Pokoknya apapun, mau lewat shortwave, mau lewat YouTube, mau lewat streaming, mau lewat RTHK juga boleh, semuanya pokoknya asal kita didengerin ya. Iya. Yang penting subscribe ya teman-teman semua lewat YouTube ya. Voy ada YouTube-nya atau Instagram? Di Voy Official untuk Instagramnya dan di Voy__official untuk YouTube-nya. Atau bisa juga di YouTube-nya RTHK juga disiarkan juga loh. Yes. Dan di-share ke teman-teman lainnya ya. Yes. Walaupun misalkan yang dengerinnya lewat di Hong Kong ya, lewat radionya RTHK, dan boleh juga kok tetap komennya di YouTube walaupun dengerinnya lewat radio. Yes. Oke. Iya, kita sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Skarsari undur diri. Saya Sam di RTHK. Bye. Bye bye. Terima kasih pendengar. Terima kasih Sam. Bye bye. Bye.